Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik pada suatu cerita, mengenai pengertian, jenis-jenis yang terkandung di dalam unsur cerita tersebut. Nah, di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk membuka link berikut yang berisi materi tentang unsur-unsur pembangun cerita. Materi ini sangat bermanfaat untuk memperdalam pemahaman kita mengenai struktur cerita. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah unsur pembangun cerita, pengertian dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur dalam sebuah karya sastra yang memiliki ciri khas yang konkret. Ciri-ciri tersebut meliputi jenis sastra atau genre, pikiran, perasaan, gaya bahasa, gaya penceritaan, dan struktur karya sastra. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik merupakan unsur luar yang berada dalam sebuah cerita yang juga ikut membangun jalannya suatu cerita. Meskipun unsur ekstrinsik ikut membangun suatu karya sastra, namun tidak secara langsung mempengaruhi karya sastra tersebut. Nah, mari kita bahas secara satu persatu. Yang kita bahas pertama adalah unsur intrinsik dalam cerita. Unsur intrinsik memiliki beberapa bagian. Yang pertama kita bahas adalah tema. Tema adalah pokok pikiran atau ide atau gagasan tertentu yang akan melatar belakangi dan mendorong seseorang menuliskan karangannya. Dengan demikian, jika seseorang memikirkan sesuatu atau menentukan tema, tentulah terkandung maksud, tujuan, atau sasaran tertentu. Dalam menentukan tema cerita, Anda dapat menemukannya melalui alur, tokoh, atau dialog antar tokoh. Kemudian yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Nah, kita bahas secara satu persatu ya. Jadi, yang kita bahas pertama adalah tentang tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Mereka secara tidak langsung menuntun pembaca untuk memahami sebuah peristiwa. Nah, yang kedua, penokohan. Penokohan adalah cara yang digunakan pengarang untuk melukiskan perwatakan atau karakter tokoh. Nah, tokoh memiliki jenis-jenis berdasarkan sifatnya. Yang pertama, tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah karakter di dalam cerita pendek maupun novel yang memiliki sifat baik. Protagonis juga dideskripsikan sebagai penegak kebenaran, mengakhiri cerita karya dengan plot bahagia. Nah, yang kedua, tokoh antagonis. Berbanding terbalik dengan protagonis, tokoh antagonis adalah karakter yang memiliki sifat buruk dan jahat. Di dalam sebuah cerita fiksi, antagonis selalu menentang tokoh protagonis. Kemudian ada alur atau plot. Nah, plot adalah urutan sebab akibat dari peristiwa dalam sebuah cerita. Istilah plot dapat juga berfungsi sebagai kata kerja yang merujuk pada suatu karakter yang merencanakan tindakan berikutnya dalam sebuah cerita. Plot serupa artinya dengan istilah alur cerita. Adapun jenis alur cerita atau jenis plot, ada alur maju, alur mundur, alur campuran. Nah, alur maju adalah alur cerita maju menampilkan peristiwa secara runtut mulai dari awal, tengah, sampai akhir. Kemudian alur mundur menceritakan peristiwa dari bagian penyelesaian terlebih dahulu. Alur campuran, adapun alur campuran itu dimulai dari bagian klikmas, kemudian menceritakan kejadian masa lalu dan di akhir penyelesaian dari cerita. Ada latar atau setting.
Latar adalah bagian cerita atau landas tumpu yang mengacu pada masalah, tempat, dan waktu terjadinya peristiwa, serta lingkungan sosial yang digambarkan untuk menghidupkan peristiwa. Nah, latar itu memiliki jenis berdasarkan penempatannya. Yang pertama, latar waktu. Latar waktu adalah latar di mana tokoh dalam cerita melakukan sesuatu pada saat terjadinya peristiwa. Yang kedua, latar tempat. Latar tempat adalah tempat penunjukan lokasi terjadinya sebuah peristiwa. Misalnya, taman, di sekolah, di dalam gedung, di terminal, di rumah, di pesawat, dan lain-lain. Kemudian ada latar suasana. Latar suasana merupakan situasi yang terjadi ketika tokoh atau pelaku dalam cerita melakukan suatu hal seperti perasaan gembira, lelah, sedih, marah, kecewa, dan sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam melukiskan ceritanya. Sudut pandang biasa disebut sebagai penceritaan atau point of view. Nah, sudut pandang juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama, penulis menempatkan dirinya sebagai tokoh utama. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga, penulis menggunakan dia sebagai narator dari kisahnya. Hal ini berarti narator berada di luar cerita. Yang ketiga, sudut pandang orang pertama pelaku sampingan adalah teknik naratif di mana tokoh aku berperan sebagai pengamat atau saksi, bukan sebagai tokoh utama dalam cerita. Tokoh ini menceritakan peristiwa yang dialami oleh tokoh utama, memberikan perspektif tambahan tanpa mempengaruhi jalannya cerita secara langsung. Yang keempat, sudut pandang orang ketiga pengamat adalah teknik naratif di mana narator berada di luar cerita dan hanya menceritakan apa yang bisa diamati secara fisik tanpa mengetahui pikiran atau perasaan orang atau tokoh. Narator menggunakan kata ganti seperti dia atau ia untuk menggambarkan karakter, sehingga ceritanya bersifat objektif dan terbatas pada apa yang terlihat dan terdengar. Berikutnya adalah gaya atau majas. Majas adalah gaya bahasa yang diucapkan untuk membangun suasana dalam sebuah kalimat agar terlihat lebih hidup. Dengan adanya majas, tujuan kalimat lebih terlihat jelas dan enak didengar. Majas sering ditemui pada karya sastra seperti novel, cerpen, hikayat, atau puisi. Meski begitu, ada pula yang menggunakannya dalam percakapan sehari-hari. Nah, ada pun jenis-jenis majas. Yang pertama adalah majas perbandingan. Majas perbandingan adalah majas yang membandingkan atau mengkomparasi antara satu objek dengan objek lain. Nah, yang termasuk majas perbandingan ialah alegori, metafora, metonimia, litotes, hiperbola, totem, proparte, dan lain sebagainya. Ada juga majas sindiran. Majas sindiran adalah majas yang menyatakan sesuatu dengan tujuan menyindir. Nah, yang termasuk majas perbandingan ialah ironi, sarkasme, dan sinisme. Yang ketiga, majas penegasan. Majas penegasan adalah majas yang menyatakan sesuatu hal secara lebih tegas dan jelas. Nah, yang termasuk majas penegasan itu adalah pleonasme, repetisi, dan aliterasi. Nah, yang terakhir adalah amanat.
Amanat adalah pesan kebaikan yang disampaikan pengarang melalui cerita. Amanat ini sendiri sangat berhubungan dengan sebab akibat. Amanat dapat kita petik dari yang kita pelajari untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, dalam pembuatan puisi menjadi suatu karya yang utuh, amanat sangatlah penting. Teman-teman, setelah kita membahas beberapa aspek yang terkandung dalam unsur intrinsik, sekarang yang kita bahas adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik memiliki 3 aspek. Yang pertama adalah latar belakang pengarang. Terdiri dari biografi pengarang, kondisi psikologis, latar belakang pendidikan, daerah asal, dan paham sastra yang dianut. Kemudian, adapun nilai-nilai dalam karya sastra merupakan nilai-nilai kehidupan yang terdiri atas nilai moral, sosial, budaya, religius, dan politik. Yang ketiga, latar belakang masyarakat. Ada beberapa faktor yang mendasari. Yang pertama, ideologi negara. Yang kedua, kondisi politik. Yang ketiga, kondisi sosial. Dan yang keempat, kondisi ekonomi. Baik teman-teman, sekian dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.